ketika malam itu gitu kan. Takut gitu kan. Betul. Dia berteriak menangis. Teriakannya sangat menakutkan. Ana, ku pagas nih ku. Gitu. Nah itu sih Lampung lagi ya gitu ya. Iya, gue bangga loh dengan berbahasa Lampung film itu. Gue bangga loh, Mang. Bangga. Gue senang karena sounds bahasa Lampung tuh keren tau gak? Luar biasa, 5 tahun penantian logo Ngenbrol bakal di satu ruangan akhirnya tercapai. Aduh, kita juga posisi kayak begini 5 tahun yang lalu. Iya, di rumah gue ya. Di rumah lu Mbak In, kacau sih itu. Pas kita lagi COVID. Betul, pas COVID bingung mau ngapain, akhirnya gue bikin konten gitu. Pada saat itu kan nama kontennya Ngenbrol, ini juga akhirnya Ngenbrol juga. Ngenbrol juga deh ya. Gue gak tahu lagi tuh siapa ya narasumber pertama. Lu keinget gue pasti kan muka lu. Ada yang Udah tukang kocan deh ceritanya. kayaknya seru. Tapi luar biasa di episode pertama di tahun 2021 Ngenbrol gue bareng sama Bunda Iin dan kali ini spesial gue ngajak dia lagi. Yeay, di kemunculan pertama. Yeay. Luar biasa. Sama dulu guys, sama. Wah 5 tahun yang lalu gue tuh terakhir kita ngobrolin masalah dakocan itu ya Mbak Iin ya. Kacau sih gue diajarin sama lu tuh. Cek. Gila. Dan dari pertama kali Ngenbrol tayang di YouTube gua tuh bareng sama Mbak Iin, itu akhirnya banyak orang yang nanya dakocan tuh Itu apa? apaan sih gitu kan? Apakah dagang kopi cantik kayak di Bali? Tahu gak lo? Apaan tuh? Yang dakocan di Bali itu. Gak tahu gue, sepura-pura aja. Entah ya, pura-pura. Tapi memang sebegitunya ya, akhirnya ya gue sih alhamdulillah Mbak Iin ya, setelah gue mempublish itu banyak orang yang akhirnya notice keberadaan dakocan dan dakocan itu apa, gue bisa menjelaskan itu kan. Iya. Karena namanya agak unik ya, dakocan gitu kan. Dakocan namanya bukan Sarina gitu kan. Itu lagunya ya? Itu sebenarnya gue terinspirasinya dari situ. Namanya si namanya itu gitu kan. Lucu sih pas bikin dakocan itu kayak datang gitu aja, itu ilhamnya centring gitu ya, mendekati maghrib. Oh, inspiringnya begitu mau maghrib ya? Iya. Kebanyakan orang di kamar mandi loh dapet inspiring. Enggak, gue pas mau maghrib. Makanya gue sekarang kalau mau maghrib gue harus cari ide. Siapa tahu dapat ide lagi. Tapi 5 tahun yang lalu dengan sekarang lu gak ada yang berubah tau Mbak Iin? Apaan tuh? Ntar gue siap-siap dulu ya. Tapi bener. Apaan tuh? Awet muda. Iya tah? Iya. Jadi malu kan gue. Bener deh gue. Rambutnya kali rambutnya. Rambutnya juga beda, kalau kemarin kan agak panjang. Iya kan gue dulu tuh menjaga marwah istri ya. Marwah istri. Kalau rambut pendek lo kayak laki gitu. Tapi anak-anak udah pada sehat semua ya? Ya anak-anak alhamdulillah lah sehat. Alhamdulillah. Dengan segala macam kondisi ya. Luar biasa, yang gue dengar kabarnya Nada udah di Jakarta, Arya udah di Jogja. Ini yang terakhir nih si Bungsu juga katanya mau jadi aktor lagi. Wah keren. Ya gak boleh nitipin mimpi ya. Iya benar. Jadi karena orang tua itu kan, ya gue juga ngerasa ya kalau gue nitipin mimpi itu gue stres sendiri. Iya. Stres sendiri sih. Biar anak berkreasi dengan sendirinya ya, dan menemukan jalan akhirnya ya. Betul. Pada akhirnya kita kan orang tua cuma bisa berdoa ya. Benar. Doa terus ngasih peluang, membuka jalan, membersamai dia pada titik yang mana. Iya. Ketika misalnya anak lu jatuh atau anak lu melakukan sebuah kesalahan, dalam hati gue sih sedih sih, ya pasti ya sedih. Tapi betul. Gue juga sadar bahwa gue juga gak luput dari kesalahan gitu kan. Dan pasti selalu ada kesempatan kedua yang gue berikan. Betul. Gitu. Sebagai orang tua, sebagaimana nyokap dan bokap gue itu sebaik itu gitu sama hidup gue gitu loh. Kayaknya gue tambah tua tambah ini bijaknya. Iya. Masih jam 7:30 loh. Anak pertama siapa sih? Nada ya? Nada di tingkat gue tuh di komunikasi tuh. Iya, Nada di komunikasi. Gue pertama kali ngeliat Nada tuh emang aktif banget.
gue kenal dia akhirnya di tongkrongan, di warung nongkrong pada saat itu anak lebih film. Iya. Ketemu Kak Imam. Penonton. Dia gue bilangin kan ada Kak Imam lo di sana. Oh iya. Dia bilangin ada loh. Iya Bun ada Mas Imam Dharma. Dia pernah ngomong apa? Dia kagum gitu sama lu kan. Oh ini bohongnya ketara banget sih. Tapi emang iya. Dia bilang ada Mas Imam Dharma kata dia. Dia ngeliat lu nge-MC bisa gitu kan. Dia aku inilah. Dia kan suka ya orangnya kan sangat ekstrovert ya. Kan dia ekstrovert habis. Dia senang tampil gitu kan. Zaman dari kecil juga dia selalu bilang sama gue gini. Kenapa ya Mam? Aku tuh tidak bisa berhenti ngomong. Nada bilang kayak begitu. Nada bilang gitu. Aku gak bisa berhenti ngomong. Kayak mana ya Bun gitu kan. Jadi gue bilang daripada lu berhenti ngomong enakan dikasih ruang di mana lu berkreativitas dan ngomong lu itu jadi duit gitu kan. Ngomong lu itu jadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang didengar gitu. Dan bisa diapresiasi. Banyak orang. Gitu kan. Nada di Jakarta. Sekarang di mana sih Nada? Nada di Imaginary. Dia masih dipercaya di PH-nya Ernest dan kawan-kawannya. Yang pertama si Nada, yang kedua siapa? Via. Oh Via juga di Jogja ya? Via tuh di Jogja. Kalau Via dia kan memang lebih pendiam ya. Dengan Nada. Dia suka manajemen tapi dia juga anak seni rupa ya kan. Oh, jadi seni rupa kan dia lulusan ISI Jogja kan. ISI Jogja. Di Kria ya. Yang terakhir tuh siapa? Jisnu. Ken Jisnu. Wajahnya mirip Bang Ipan kan. Asli. Bang Ipan banget itu. Gondrong-gondrong ya, kurus-kurusnya. Kurus-kurusnya, gondrong-gondrongnya. Cuma dia tuh pendiam. Jisnu tuh lebih introvert juga ya. Kalau lo ngeliat dia ngikutin kayak kakaknya. Di film juga gitu. Iya, dia mungkin karena dia tumbuh di lingkungan seperti itu ya. Tadinya gue pikir dia bilang kan kayaknya gue ngeliat dia ini kan ke arah-arah film juga ya. Terus pernah dia sebenarnya menggambar tuh dia bisa jago dia menggambar itu. Tapi dia nggak begitu tertarik untuk menekuni itu. Ya. Terus gue lihat dia di SMK, dia kan ke SMK 5, gue masukin ke desain komunikasi visual. Kupikir tadinya dia kan menjadi editor, desain, grafis, desainnya. Atau enggak cuy. Terakhir dia memilih apa akhirnya? Aktor katanya. Gue panik, kenapa lo gak ngomong dari dulu? Jadi kan lu salah Karena dia memang suka nggambar awalnya kan. Dan awalnya kita berpikirnya dia pengen jadi seorang dia ngelihat misalnya ada YouTube gitu ya. Ada tutorial menggambar. Atau jadi aja Rurouni Kenshin atau apa gitu dia bikin-bikin. Dia suka manga dan baca-baca gitu. Dia sekarang ketawa sendiri. Gue ampun lah. Luar biasa lah anak Gen Z itu ya. Dia ketawa sendiri tuh kalau udah nonton itu. Zaman kecil itu Mam. Dia tuh bisa aja menonton film kartun itu lebih dari 10 kali. Wah. Satu kartun dan dia menemukan tempat ketawanya di bagian mana itu tiap hari berubah. Beda-beda. Saking beda-beda dia hafal ya film itu. Iya. Terus kemudian dia mencari lagi bagian mana yang lucunya. Gitu. Oh. Dia tahu nih dia yang lucu sih. Ibu lihat nanti dia gini. Dia tahu. Sampai tahu ya. Sampai tahu dia. Wah, di menit keberapa ya tak habis ini apa adegannya gitu. Karena memang gue racunin juga ya dengan film kartun ya. Jadi dia selucu itu untuk gitu. Untuk melatih imajinasi dia juga sih sebenarnya. Walaupun dia itu agak introvert tadi. Tapi dia tuh lucu sebenarnya. Penyayang sih. Dicekokin kartun. Pengen jadi aktor ya dia. Ikut teater juga dong? Sekarang dia lagi karena dia pengen itu kan dia harus punya ilmunya ya. Betul. Dia harus punya ilmu terus. Dia wawasan dia kayak Pierre kan, jadi dia harus punya wawasan yang baik juga kan. Aktor kan harus cerdas, ya. Jadi kupikir dia harus punya ruang kreatif yang baik gitu kan. Iya benar-benar. Itu aja, ya lagi ikutan, semoga dia betah ya. Yang gue kagum tuh dari keluarganya Mbak ini memang dari kelima anaknya ya. 4 ya. 4 anak. Mantu gue 1. Oh iya 1 mantu ya. Baru nikah ya Nada ya. Hobi 1 ya. Punya karakter beda-beda. Karakternya beda-beda. Iya. Mereka tuh beda-beda tapi bikin pusing Mam. Kenapa? Kan setiap mereka tuh kan punya keinginannya kan kuat ya. Jadi kalau udah mempertahankan keinginan masing-masing itu berantemnya itu
Emaknya stres. Kadang ngeliatin aja, ya Allah, udah belum? Udah. Udah. Anaknya di film, mau jadi aktor, mau jadi bisnis, emaknya juga penulis. Iya, Begitu. kecemplung. Lu gak capek apa nulis mulu? Gue itu bukan orang yang sangat rajin ya. Sampai gue mulai nulis itu kan di waktu zamanan kuliah, awal-awal kuliah. Tahun? 95 lah. Wah anjing 2 tahun gua. Lu 2 tahun? 2 tahun gua. 2 tahun gua. Kerupuk aja belum tahu namanya apa tuh. Kerupuk kulit gua gak tahu. 2 tahun. Lu tau jempol lu isep-isep gitu. Iya, pulang maghrib digebukin. Lu kalau main tuh lihat lumpur lu masuk gitu kan. Pulang udah ireng gitu kan. Ini ya. 2 tahun tuh gue jelek banget. Kebawa rumahnya sampai sekarang. Iya. Melekat sebagai identitas. 2 tahun tuh gue. 95 gue nulis itu. Mulai nulis. Sebenarnya ada, kalau dari kecil kan gue latihannya teater ya. Asik. Teater kan, terus sukanya hobi gitu, baca puisi gitu. Terus ada kayak tantangan kalau misalnya menangin lomba gitu-gitu lah. Dulu sering banget ikut lomba ya Mbak? Gue lomba, gue jawara. Oh iya? Lampung dong. Nasional juga. Tingkatannya dari mana dulu tuh? Dari kelas ya biasanya dia, antar kelas? Enggak sih. Gue inget gue pertama kali lomba baca puisi itu gue kelas 4 SD. Okay. Dulu itu kalau gak salah itu lomba itu biasanya di peringatan Hari Sumpah Pemuda, Bulan Bahasa gitu-gitu di Oktober gitu kan. Yang gue baca itu puisinya, gadis kecil berkaleng kecil. Punya Toto sudah tobat Bahtiar atau apa ya? Lupa gue. Masih ingat lu ya Mbak? Iya itu gue ingat. Gue lomba itu di SD Negeri 2 Sukarame kalau gak salah. Anak sekolah tuh? Anak sekolah tuh ya, gue juara 2. Jadi gue gak bisa maju ke tingkat kota Bandar Lampung. Oh gak apa-apa deh ya, pikir gue ya. Juara satunya siapa, lu inget ya? Enggak tahu gue. Gak peduli. Gak peduli gue. Karena bukan lu yang juara satu. Bukan gue soalnya. Kalau gue juara satu kan gue mau. Bisa sombong gue mau. Masalahnya tuh gue gak menang. Gue menang itu juara 2 tingkat apa tuh? Masih di tingkat kecamatan. Oh kecamatan. Kecamatan waktu itu kan. Terus karena berjenjang ya udah deh. Terus gue mulai mengenal teater itu, waktu itu gue tuh pernah jadi dokter kecilnya kota Bandar Lampung. Zamanan Pak ini loh, Bupati kita Pak Nurdin Muhayat. Kan gue masih kecil. Lu belum lahir. Tahun? Itu tahun 80-an. Oh masih surga awal. Lu masih surga. Belum jadi zigot lo belum. Masih banyak zikir gue. Gue masih ngezikir. Lu masih bersama Tuhan lo yang Maha Esa itu kan. Masih dalam ruhnya. Dalam ruh. Tuh ya. Terus belum ditaruh, dititipkan ke orang tua lo kan. Nah itu gue jadi dokter kecil lah itu. Gitu. Wah itu kan banyak. Gue harus menerangkan tentang 4 sehat 5 sempurna. Jadi naskahnya itu. Nah itu gue, seru juga ya main sandiwara. Sandiwara kayak gini. Nah, ketika gue kelas 6 SD, gue itu ikut nyokap. Nyokap tuh ada dikumpulin, guru-guru tuh dikumpulin di Unila, di GSG malam hari. Menonton, salah satunya itu penampilnya itu adalah unit kegiatan mahasiswa bidang seni UKMBS Unila. UKMBS Unila. Mereka itu nampilin sendra tari drama gitu loh. Kan dulu zaman dulu tuh Unila masih garap itu sampai bertahun-tahun. Nah itu Mecak Wirang Digiras kalau gak salah judulnya. Judul si drama tari itu. Wirang Digiras. Mecak Wirang gitu. Mecak Wirang Digiras kalau gak salah ya, kalau gak salah. Terus gue ngeliat kan, harusnya kan gak boleh masuk. Anak-anak gak boleh masuk, ibu-ibu doang. Belum cukup umur. Tapi kan gue gak denger-denger ya dari luar tuh ya, dari GSG itu ya. Kok ada yang bagus-bagus nih, ada kayak ciat-ciat nih. Ada musiknya, keren banget nih Gempita Ria. Terus gue ngeliat lampu-lampu itu bersinar-sinar gitu kan. Penasaran gue mam. Dobrak tuh pintu. Gue dobrak lah pintu itu. Gue naik dari atas, dari yang luar. Terus ada pintu luar kan, nah gue masuk di situ. Gitu. Oh ngintip? Tadinya gue ngintip, tapi terus pintunya kebuka ya udah gue masuk, gue berdiri lah. Di paling atas itu kan gue berdiri, gue lihat. Sombong kan gue kan.
Gue ngeliat ada orang turun dari atas mungkin ditaliin gitu ya. Iya. Kata gue ada awan-awan. Gue bilang, gue bisa bikin kayak gitu kecil. Si sombong. Pada saat itu usia berapa lo Mbak? 6 SD, gue kelas 6 SD. Udah bisa ngomong kayak begitu? Iya gue ngomong gitu. Durhaka. Asli. itu gue inget banget itu. Gue udah kelas 6. Kelas 6 udah mau tamat ya. Udah mau tamat. Gue ikut emak gue. Lihat itu. Bisa gue bikin kayak ini kecil kata gue. Sombong. Gue bilang sama nyokap kan. Bisa aku bikin itu mah. Kecil, gimpil katanya. Kata mak gue iya teh katanya. Langsung gak percaya itu mak gue. Terus lu di ikut teater itu kemauan sendiri atau memang dari nyokap akhirnya? Dari gue sendiri. Oh kepengen. Mungkin karena malam itu sangat menginspirasi gue ya. Betul, menantang lah ya. Menantang banget nih, pengen membuktikan bahwa gue bisa bikin kayak gitu kan. Malu kan sama diri sendiri kan. Iya, udah ngomong kayak begitu juga gak bisa. Gak bisa, ujung-ujungnya. SMP lah gue ikut teater. Mulailah gue bertemu dengan kawan-kawan teater, itu kakak-kakak tingkat yang ngajarin kita, yang latih. Ada Kak Iswadi, ada Jusmar, ada Kak Ahmad Wildan Erwin almarhum, ya kan. Ada Kak Panji gitu. Yang paling muda lu sendiri berarti? Apa ada lagi yang lebih muda? Kalau dulu kan kita sama-sama anak SMP tuh, belajar barengan di Himpunan Remaja Pencinta Seni Lampung, latihannya di Pasar Seni. Selain di sekolah kan kita kumpul tuh. Ketemulah sama anak SMEA 2, SMK 4 sekarang. Wah, iya bener-bener. Ketemu dengan anak SMA 3, ketemu lagi. Kita SMP, Texas, kita kumpul di situ ya. Pokoknya kita gak ngelihat dari mana dirimu, yang penting lu memang bareng-bareng pengen main teater. Atau pengen latihan baca puisi di Pasar Seni. Zaman itu Bu Wirdati Ali kalau gak salah. Berarti kegiatan di luar sekolah semua itu ya? Iya di luar sekolah. Walaupun di dalam sekolah gue tuh punya guru SMP yang guru kesenian yang keren banget. Si bapak itu tuh yang Pak Marlan lah, Pak Sumarlan lah yang juga sering misalnya kumpul ya kita mau latihan teater, ada lomba di Taman Budaya. Nah itu kita ngebumbuin semangat ya? Ngebumbuin semangat gitu. Jadilah gue kan maklum ya mam putih ya gitu kan. Rambut gue kan sampai sekarang. Ya kalau sekarang sih emang gue cat ya. Tapi kalau dulu rambut gue emang kuning. Kuning bro, rambut gue tuh kuning. Kagak ada hitam-hitamnya. SMP mana? SMP 4 Tanjung Karang, sekarang SMP 5. Oh yang sekarang SMP 5. Yang di Jalan Gajah Mada itu loh, yang di Cendrawasih. Situ. Ya kalau main tuh gue gak pernah dikasih yang peran yang baik-baik ya. Peran gue tuh pasti judes, antagonis gitu. Muka gue mungkin gitu ya. Karena muka gue, lu liat muka gue. Peran antagonis apa yang lu pernah antagonis, gue jadi orang pembuli lah. Ngebully kawan gue yang cacat lah. Pokoknya itu gitu lah. Jadi noni Belanda lah gue itu. Gak pernah dapet yang peran baik gitu. Gak pernah. Itu belum ada undang-undang penghinaan. Belum ada undang-undang penghinaan deh. Gue udah menghina tuh. Jadi lu bebas ya? Bebas banget. Lu pernah gak? Kan gue ngikutin skenario. Tapi lu pernah gak nemuin lawan main? Lawan main lu yang memang lu benci dan lu dapet peran dia? Kebetulan belum. Gak ada gue. Kalau misal dapet itu lu cross script. Oh cross script gue. Kalau kata sutradara langkah lu 3, gue 7. Kesempatan. Aji mumpung nih. Ya ikut teater sampai berapa tahun? Sampai gue kuliah. Oh sampai kuliah. Gua lama banget. Saat ini ya. Tinggal gue doang yang bertahan di teater tuh dari angkatan gue. Angkatan lu? 6 tahun ikut teater? Enggak 6 tahun lah gue. Dari SMP, SMA. Sampai gue kuliah sampai kuliah. Sampai tahun 98an tuh gue masih ikut teater gue. Wah khatam berarti deh. Masih ikut gue. Cewek jadi teman-teman gue yang cewek kan agak rada dikit ya. Angkatan lagi itu berapa orang? Rame sih, lumayan rame ya. Lumayan rame. Dan cakep-cakep kan temen gue. Gue doang yang rambutnya jagung kuning itu kan. Putih memang, cuman kan Palembang. Rai itu Palembang kan judes. Tapi yang paling bertahan ya. Apa yang buat lu bertahan itu? Gue suka aja dengan ilmu seni peran itu ya. Gue seneng memerankan jadi jadi nenek-nenek, jadi dukun. Jadi orang yang misalnya jadi orang yang pemarah, jadi gue mengenali karakter itu gitu ya, dan itu sedikit banyak ya mempengaruhi bagaimana gue bisa berempati dengan orang-orang di sekitar gue gitu, karena
membaca naskah teater itu kan nggak cuman hanya membaca itu tok, tapi kan kita harus menguliti menganalisa isi naskah ini bikinan siapa, tahun berapa, ada apa namanya kejadian sosial apa yang melatar belakangi menulis lakon itu juga kan harus kita cari. Teater itu satu orang tuh menjadi beberapa karakter dalam dirinya. Iya betul. Tapi makanya kan, makanya ada ininya, ada apa namanya, kita tuh ada cleansingnya ya. Selalu gitu. Penetra lagi. Lu mengenali kembali diri lu. Misalnya kita latihan lebih dari 3 bulan, Mam. Berperan seluruh hidup kita tuh observasi, melihat. Misalnya gue peran jadi orang yang antagonis deh ya. Padahal itu kan beda banget sama karakter gue misalnya. Kan orang yang supel, suka sedih kalau ngeliat orang tuh sedih gitu kan. Cucu gitu. Nah ketika dapat peran yang antagonis luar biasa kompleks begitu kan gitu. Gue kan harus mencari role model tokohnya. Ya kan? Supaya bisa mendalami. Supaya gue bisa melihat, gue bisa memastikan karakter itu, mendekatkan gue dengan si karakter itu. Baru gue bertransformasi perlahan-lahan. Kan gue mengikuti role model gue. Sebab dari karakter yang gue pilih atau dititipkan pada gue di dalam sebuah lakon. Tapi kayak itu lama bisa kebawa keseharian gak sih? Bisa kalau lo gak cleansing. Bisa kalau lo gak cleansing. Lucu banget ya. Itu ada gak teman? Kawan-kawan gue tuh kadang-kadang tuh jahil. Jadi kita tuh udah selesai nih ya latihan. Pulang itu sepanjang jalan tuh masih pakai karakter yang itu. Kadang ngerjain orang jahilunnya Allah Tuhan. Anak-anak teater tuh jahil sumpah. Kayak Mbak ini kan. Iya kan. Perannya antagonis nih. Gitu. Yang marah. Ngeliat apa-apa bully kan. Iya. Sedangkan karakter aslinya lu ngeliat orang nangis. Orang aja gue suka sedih gitu kan. Nah gue takutnya kan terbawa. Iya. Ada orang nangis lu marah. Lu kenapa? Lu bego banget gitu. Kebawa-bawa. Iya. Ada yang sampai kayak gitu. Ada yang begitu ada. Bersyukur banget yang dapat peran baik ya. Iya dia jadi ini kan munak. Walaupun aslinya kayak setan. Jadi munak itu gede. Dongkolnya gak bersyukur Mam. Dongkol sendiri gitu. Kok kenapa gue jadi gak bisa marah ya? Gitu. Gak ada motif buat marah gitu. Treatmentnya gimana Mbak? Kalau gue sendiri sih. Gue biasanya gue selama 2-3 bulan itu gue nggak ikut garapan apapun. Oh, beda-beda treatmentnya ya? Kalau gue dulu gitu. Makanya gue nggak begitu banyak ya. Gue main teater itu pilihan lah naskahnya juga nggak begitu banyak. Nggak terus dalam 1 tahun gue 3 garapan gitu. Enggak. Karena cuma 2 garapan. Sampai 3 bulan ya Mbak gitu. Untuk mengembalikan karakter asli. Ya kalau paling cepat itu 2 bulanan lah. Sebulan itu tertati-tati lah menurut gue masih lah. Dengan cara apa treatmentnya? Main lagi lah. Di luar itu. Enggak ngumpul dulu gitu ya. Enggak ikut sebentar. Enggak ikut itu gitu dulu latihan biasa aja. Enggak masuk ke naskah baru. Wow, oke. Itu secara clean sheet. Cleansingnya sih gitu sih. Cuman kalau peran baik itu udah gak perlu clean sheet. Iya dia menempel. Terus dia bingung kenapa dirinya berubah menjadi orang lain. Rupanya dia jahat. Rupanya menentukan karakter seorang itu bukan dari sifat aslinya malahan ya. Dari bentuk wajah ya, mimik ya. Tergantung dari kebutuhan naskah sih sebenarnya. Kalau gua. Lah gue gak pernah menilai lu sebagai orang yang jahat gitu, enggak. Tapi kalau untuk ikut berperan dalam teater. Akan dilihat dari, karena kan itu panggung ya. Itu panggung dan butuh ciri khusus, ciri fisik khusus. Lu kayaknya bisa berperan sebagai ini karena naskah ini karakter si A yang lu perankan tuh menuntut. Betul. Menuntut begini dengan ciri fisik A, B, C, D, E, F, G gitu. Kalau lo dijadiin pangeran. Kecuali itu satir ya. Sorry. Gue langsung bayang bahwa gue udah jadi pangeran aja sih. Lu jadi pangeran misalnya. Nah nanti itu jijik gitu putrinya itu kan gak mau gitu. Tapi tuh ada di
Gue inget dulu tuh garapan Kapai-Kapai ya. Kak Iswadi yang jadi sutradaranya. Iya. Gue jadi Iem di situ kan. Iem kan tokoh utama perempuannya. Terus kawan gue Abu itu jadi kawan gue yang jadi Abu itu Robi Akbar. Obi tuh kayak lu gitu, tapi dia kurus Obi. Dan memang itu ceritanya itu kan masyarakat miskin kota di Cirebon gitu. Jadi kan butuh orang-orang yang lookingnya tuh persis gitu, sehingga tidak perlu merubah terlalu banyak. Kecuali lu punya duit banyak banget bisa bikin make up karakter yang luar biasa gitu. Tapi kan itu duit lagi. Nah, sebagai seorang aktor di luar dari looking fisik, dia harus bisa memerankan apapun. Betul. Ya kan? Nah, fisik itu bisa mengikuti. Paling kalau misalnya terlalu jauh nih antara looking dengan karakter, paling disiasatin dengan make up. Ya kan? Nah, pada naskah itu ceritanya ketika di dalam dongengannya itu pangerannya pun dibikin lucu gitu. Enggak pangeran banget. Putrinya cantik, gemes lah yang ngegemesin kita ngelihat si Mai waktu itu ya. Pangerannya Dedi, Allahu Akbar sih. Anggaplah gua lah pangeran itu kan nggak pas banget kan sih, cocok kan. Dia ketika ngeliat ngeri wajar ketika kata kita si putrinya tuh kabur lihat. Bener. Putri. Judulnya paling bener tuh si Cantik Seburuk Rupa itu kan. Emang dibikin begitu. Buatnya begitu. Kayak ngadaptasi dari Beauty and the Beast gitu kan. Tapi kan memang kalau misalnya kayak gue jadi pangeran kan itu ada genrenya sendiri kan, akhirnya kayak komedi. Ya gitu bisa aja sih. Karena kalau dibuat lebih serius orang menekan ya, bilang tadi jijik itu tadi. Gue pun bakal jijik kok. Tapi kan kebebasan berkreasi di panggung itu nggak pula dibatasi oleh bentuk fisik dan lain-lain ya, untuk looking ya. Artinya bisa apapun lah selagi itu pas dengan karakternya. Selagi itu karakter yang diminta oleh naskah, ya bisa siapapun. Bisa siapapun memang. Perspektifnya sutradara mau dibawa kemana nih si naskah, apakah mau dia kembangkan, apakah mau dia adaptasi, apakah dia mau sesuai aslinya, itu kan tergantung dari sutradaranya. Gue tuh pernah main film tuh sama Bang Budi Meong tuh. Nama judul filmnya Surga dari Pesisir Barat. Gue nonton itu. Gue jadi si Ruhyat ya. Rohmat nama gue. Gue jadi asisten yang ya mecahin suasana. Lu ngeliat scene gue yang bahasa Lampung gak sih? Di Pelabuhan Kuala Stabas. Yang di Pelabuhan Kuala Stabas ya. Lihat gue. Gue ngeliat yang ibu yang apa namanya pulang dari mengambil damar gitu ya. Nah iya. Gue lupa tuh dialognya lupa tuh. Dialognya itu gue juga lupa sih pakai bahasa Lampung dan itu gue tuh 2 hari 2 malam tuh untuk syuting di Kerui kan itu memang ya? Iya di Kerui. Seru ya? Seru sih. Seru. Senyum gue gimana? Seru kan? Seru banget. Gak usah gue bilang di sini gue juga ngomongin tentang itu ya udah. Intinya topik lain. Redup lah. Dan habis itu gue diajakin lagi tuh main di perpustakaan provinsi. Itu mainnya di daerah Kiluan ya kalau gak salah. Dan tuh gue perannya jadi bapak dan lagi-lagi pakai logat Lampung mah. Tapi lu cocok memang ada wajah-wajah Lampung. Wajah-wajah yang butuh karakter yang tegas. Gitu. Ya hikam kagak bekasar. Hijau pemandangan. Api lagi cengkini. Telambun beruntaya. Ya itu doang gitu bikin bahasa Lampung ya kan. Gue tuh kalau diajak ada teman-teman. Pernah loh Mam. Gue juga iya. Iya. Kan bahasa Lampung itu kan ngeri-ngeri sedap ya. Betul. Maksudnya kita udah lama di Lampung. Tapi kita gak bisa. Untuk sangat fasih berbahasa itu. Gue gak ngerti kenapa yang menghalangi gue itu terlalu banyak. Padahal teman-teman gue yang berbahasa Lampung tuh asik-asik gitu. Bener. Asik dan sounds good banget ya. Sengaunya tuh gue suka loh. Bahasa Lampung sengaunya tuh seneng banget. Gue pernah barengan kawan-kawan tahun 2015 tuh bikin film. Itu full berbahasa Lampung.
Full berbahasa Lampung, judulnya Agus dan Agus. Itu yang bawa kami ke Vietnam. Hanif Hanoi International Film Festival ya. Gue kan ke Vietnam waktu itu kan. Sama Aji Itu juga gue 3 bulan tuh gak mau ngapalin naskahnya. Iya, Agus dan Agus. Enal yang main, Enal Enul ya. Yang main itu gue sama Bang Aan Ibrahim. Oh iya. Yang mentranslate menjadi dialek Nyaw itu kan anaknya Bang Aan, Dewi tuh. Nah udah latihannya Bang Aan latihan acting ke gue latihan pengucapan bahasa Lampung ke Bang Aan. Tahun berapa sih itu ya main ditayangin di Vietnam tuh? Agus dan Agus? Agus dan Agus itu 2015 ya. Kalau gak salah 2015 deh. Dapat penghargaan juga. Ya kalau yang di Bakri Award kita dapat. Bakri Award dapat, terus film tradisi gitu deh kita dapat. Banyak tuh Agus dan Agus tuh lumayan banyak dapat ininya. Itu dapat penghargaan. pemerannya Lampung asli bukan? Eke lah ya. Eke bro. Eke. Dan si Palembang lagi si Rio. Allahu Akbar. Emang sih lo kan sama-sama keras. Cuma kan beda dia. Beda lah. Itu dia nyontek ternyata. Berapa kali take? Ampun. Itu hari pertama kita take. Udah banyak tuh ya. Dapat. Suara jangkrik masuk. Take ulang. Iya. Ulang bro. Sedetail tuh sih kita buat film dia. Bener-bener. Ya, kita gak mau kan. Lu bikin film bagus lu capek. Lu bikin film jelek juga lu capek. Iya. Daripada lu bikin film jelek capek. Mendingan lu bikin film bagus capek. Udah deh ulang. Betul. Akhirnya karena udah gak bisa teratasi soal miking itu. Soal apa namanya sounds itu. Kita recording. Kan? Iya di studio. Enggak ketahuan kan. Akhirnya dubbing lah. Dubbing. Ya. Dubbing kita nempelin mulut itu. Dan itu kawan gue yang sound engineer-nya keren. Dan itu juga artikulasi kita tuh harus lebih jelas lagi. Lebih sulit lagi kita dubbing juga. Jadi dia memisahkan gambar dan vokal itu. Dia suruh gue dengerin. Mbak balik lagi ke suasana di malam kalian syuting itu. Udah dapat, udah. Gue pingin sampai desahan nafasnya pun juga sama. Batuknya juga sama. Betul. Dan hari itu gue lagi 2 malam syuting itu kan gue lagi agak kurang fit gitu kan. Suara gue agak serak-serak basah gitu. Lu bayangin ketika take ulang, record itu. Beda suara. Gue udah sehat. Ajaibnya seperti itu sih. Ajaib bro. Ajaib. Karena gue pernah juga tuh pas take film itu dubbing. Dubbing itu kan balik lagi ya mood. Benar. Itu berapa kali take gue capek banget tuh. Kayaknya lebih enak langsung kita take. Video sih dibanding harus take voice. Dia harus take voice itu kita soalnya harus mengembalikan lagi suasana batin pas saat kita pengen situasinya pada saat itu. Udah setengah mati itu capek loh. Sama. Capek banget. Gue kalau udah film kali kita dubbing ya. Aduh. Mateng dah. Kan dubbing itu gak satu skrip. Iya. Kalau bisa semua scene di semua scene. Enak. Kalau kita langsung syuting kan lu bisa kayak gini. Tektokan. Kalau dubbing. Ya sendirian. Nanti dia yang gabungin. Mati kalau bangun ini ya. Bangun moodnya. Makanya kita harus ingat-ingat nih. Oh adegannya kayak gini berarti nada kita nih harus begini. Harus begini. Iya benar-benar. Itulah Mama. Suka duka. Tapi suka sih. Tapi alhamdulillahnya gue udah pernah jajal sih ya. Tapi kita belum pernah main film berdua ya Mam. Kapan sih lu ngajak gue? Ya Allah. Tadi juga Ge. Kalau misal lo ada proyekan lagi lu pengen jadiin gue aktornya sebagai apa? Apa ya? Gue ada rencana proyekan sih. Tahun depan tapi ya moga-moga gue dapat pembiayaannya. Amin. Gitu kan. Ada beberapa sih yang ide itu yang kayaknya bisa dieksekusi lah. Tentang topeng, tentang badik Lampung gitu-gitu deh. Oke. Kayaknya lu cocok deh untuk jadi badiknya. Yang di badik itu. Ana, kok pagas nih kok gitu. Nah itu sih Lampung lagi ya gitu. Iya, gue bangga loh dengan berbahasa Lampung film itu. Gue bangga loh Mang. Bangga. Gue senang karena sounds bahasa Lampung tuh keren tau gak? Lu tau gak waktu di Vietnam dibilangin apa? Ya ini what kind of bahasa is it katanya kan? Ini what language kata dia. Gue bilang Lampung nih. Unik. This is unique and sounds terdengar seperti
ngerti bahasa Perancis, dia bilang sengaunya. Oh. Cakep ya? Kok jadi Cina? Tapi ya lu bahasa Lampung tuh unik. Gue langsung wow gitu kan, gue langsung happy gitu kan. Kalau ya. dulu kan image-nya ya, image nih bahasa Lampung kan, keras. Orang kita ngedengarnya agak takut. Nah kalau sekarang tuh kayak lebih seru aja. Lebih seru sih, kalau orang Lampung ketemu orang Lampung tuh. Apalagi kalau konten-konten kreator bikin tuh ya. Gue seneng loh gue. Tapi mereka lebih main logat kan? Lebih main logat. Lebih main logat. Tapi kalau mereka ngobrol Lampung ketemu Lampung, kita gak tahu mereka lagi ribut atau enggak. Tapi gue dengernya senyum aja sih, seru dengernya. Ini saking apa namanya bersemangatnya gue hampir ngokop mic gue. Kayak yang gitu loh, kayak yang apa namanya, yang anak-anak kecil yang Fleksik apa siapa sih itu yang itu loh. Jagoan. Siapa? Bocil si Bocil. Iya. Bocil Hulk dan gue lupa lagi nonton. Anak gue nonton juga tuh. Iya tuh. Kan seru sih nontoninnya. Gitu Mam. Sampai akhirnya aku milih Dakocan. Apanya? Lu. Ya, bosan di teater apa pada saat itu? Enggak, bukan karena bosan. Ya gak bisa latihan lah. Karena? Punya anak. Oh iya. Dikira latihan teater sebentar, kan kagak. Oh iya ngurus. Gue dulu sering ya? latihan itu kan dari sore pulang kuliah tuh langsung latihan. Sampai malam. Saking kita kalau lagi ya moodnya lagi tinggi gitu kan. Kalau di stop kan adegannya kan jadinya kayak gak menemukan. Itu ya. After married lagi hamil lu untuk cabut dari teater atau gimana? Ya sudah ngelahirin? Pokoknya gue udah mau punya anak itu gue berhenti lah. Bukan berhenti secara meninggalkan ya. Tapi gue tidak latihan bersama. Masih terlibat masih lah. Cuman kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Gitu. Nah tapi lama-lama kan kangen juga ya. Betul. Kangen juga. Secara Eike kan orang panggung ya. Eike tidak ingin kehilangan panggung. Ya. Kayaknya kok harus tetap terjaga. Lampu-lampu itu kayaknya kok memikat hati gitu. Mulailah Eike mencari-cari cara bagaimana Eike ada lagi di depan panggung. Akhirnya aku bikinlah komunitas dongeng. Tapi penontonnya bukan orang dewasa. Lebih ke anak-anak. Anak-anak karena gue bisa bawa anak. Oh iya bener, kerja bawa anak. Observasi lu keren banget. Gue tuh cukup suka gak rela anak gue dipegang orang lain itu ya. Gue mama yang posesif. Anak gue nangis, Mbak, itu gue terus marah. Jangan pakai Mbak, Ibu. Sebegitunya. Gak rela gue. Anak kecil gue lahirin, manggil nangis mbaknya ini. Iya sih, hal yang paling tersakiti sih itu. Kayaknya tersakiti. Ya tapi itu, ini ya apa namanya, maksud gue tidak ingin meninggalkan anak-anak gue dalam momen itu, dalam apa namanya masa pertumbuhan mereka. Gue sekaligus pingin apa namanya mengembalikan lah ya momen-momen bahagia di ilmu kesenian teater itu, drama dan teater itu. Terus juga sekaligus gue kerjaannya apa ya? Kayaknya gue kalau jadi gue di rumah doang kok kayaknya gue bakal stres nih. Sempat kepikiran jadi Pol PP. Pol PP jangan. Ya juga ya. Tapi kayaknya gue gak bakal tega ngusir orang deh. Iya bener-bener. Ya oknum sih. Ya. Tapi lu Dakocan tuh akhirnya lu buat tahun berapa sih Mbak? 2002. 2002? 2002. Wah 24 tahun. 24 tahun. Tercetusnya di 28 November 2002. Lu tau gak? Lu tau enggak? Gua gak tahu. Emang gue belum cerita. Jadi pas 5 tahun dari pembentukan Dakocan itu, enggak 5 tahun sih, lebih ya. Tahu-taunya gue baru tahu kalau itu adalah ulang tahunnya Pak Raden. Ya, di tanggal 28 November itu. Ulang tahunnya Pak Raden. Wow. Dan Pak Raden dinobatkan sebagai Bapak Dongeng Indonesia. Dan tanggal lahirnya dijadikan Hari Dongeng Nasional. Jadi gue tiban pulung. Pas banget momennya. Pas banget momennya gitu kan. Gue juga 28 November.
Itu kan nonton Dakocan gitu kan. Jadi tiap kali ulang tahun Dakocan dirayakan oleh seluruh teman-teman pendongeng di Indonesia. Pak Raden masih sempet nonton sih, Pak Raden sih. Iya, Pak Raden kan. Si Pak Raden Unyil kan ya, si Unyil. si Unyil gitu kan. Itu juga salah satu tontonan yang membuat mungkin gue ada di saat ini gitu ya. Mencintai cerita-cerita rakyat. Keren ya. Edukasi banget Edukasi sih. banget. Unyil itu gue tuh sampai penasaran dulu waktu kecil. Ini gimana cara ngegerakin bonekanya ya. Iya. Di bawah gini dia. Kita gak kelihatan. Panggung boneka. Keren. Pak Raden tuh bisa dijuluki sebagai Bapak Dongeng Indonesia. Bapak Dongeng Indonesia. Keren nih Pak Raden. Itu dia menemani masa kecilnya anak-anak dalam berapa dekade ya. Oh iya. Gila ya. Yang paling lu inget ceritanya apa? Dongeng apa dari? Di Unyil. Gue tuh paling dari suka kalau Unyil itu kan yang istilahnya itu orang yang membuat salah satu orang yang membuat konsep cita-cita di Unyil kan Pak Raden kan. Sama G. Dwi Payana. Betul. Ya. TVRI kan itu kan. TVRI. Nah itu gue paling suka tuh kalau yang Unyil itu ceritanya tentang dia kembali ke masa lalu lewat dongeng gitu. Nah ya kan. Itu gue pasti wah ya kerajaan tuh dongeng-dongeng yang gitu kan ada nenek sihirnya, ada apanya gitu kan. Terus si cuplisnya ketakutan gitu kan. Unyilnya, usroknya gitu. Terus mereka kalau pas ada yang mendongengkan itu kan mereka ketakutan sendiri gitu. Nah itu gue suka tuh. Gitu. Gue lupa episode berapanya pasti nggak tahu. Kamu begitu aja takut. Iya gitu. Kamu gitu aja takut. Itu satu orang ya yang ada ramean sih, ada beberapa. Jadi tapi mungkin nggak bakal lebih. Mungkin itu mereka record ya mungkin ya. Jadi yang mainin juga setelah ada dialognya gitu. Bisa jadi ya, tapi karena kita nggak pernah tahu produksinya itu sih. Penasaran sih sebenarnya bagaimana Unyil diproduksi itu. Tapi si epic itu sih edukasi. Epic cuy, asli itu menemani masa kecil kita gitu. Jadi salah satu inspiring lu untuk Dakocan itu salah satunya tuh dari situ. Gitu. Sendirian lu lagi tuh buat Dakocan? Sama abang. Gue izin sama abang kan gue bilang, itu gue bilang maghrib gue tuh dapet ininya. Menjelang maghrib gue melihat. Takrim maghrib. Itu dapat kata Allah gini. Kamu ya katanya cari-cari ini gue kasih sing gitu kan. Jadi gue lihat teman gue tuh mendongeng. Di acara, salah satu acara. Inilah resto gitu kan. Ya restonya anak-anak lah. Gak boleh gue sebut kan, dia gak ngasih. Belum masih apa-apa gak mau. Udah tutup pula kali restonya. Masih ada. Masih ada. Resto besar. Resto besar. Wah kelewatan tuh gak ngasih apa-apa. Gak ngasih apa-apa ya. Jadi itu dia gak dongeng di situ. Tapi gue ngeliatnya kok. Kurang nih. Bukan kurang. Gue itu kayaknya gregetan. Ini sebenarnya kemasannya bisa nih lebih dari ini nih. Nah karena Bang Ivan itu almarhum itu. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu itu dengan perencanaan yang matang ya. Dia langsung tuh kepikiran ketika gue ngasih ide itu, bang gue pengen bikin ini. Oke, kata dia. Dia mulai tuh. Dia bikin renstra, dia bikin 5 tahun pertama lu harus begini. Jadi dia yang mengatur. Plannya itu dia mengatur. Karena aktornya gue kan. Bintangnya harus gue. Dan dia mengatur tuh di belakang. Nanti di 5 tahun ini lu akan mengarah ke sini karena apa bla 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 ini gitu. Terus sampailah sekarang 25 tahun. Berdua bang, ada teman-teman yang ikut ya, tapi kan perancang itu tetap abang. Pertama kali Dakocan aktivitasnya ngapain? Aku pertama itu dongeng keliling ke 22 sekolah. Aku dapat budget waktu itu. Mengenalkan kembali. Ya. Gue pengen terus sekaligus survei gitu. Kayak survei ringan lah, penelitian kecil gitu. Gue menyebar kuesioner ke sekolah-sekolah. Ada 1000 kuesioner yang dibagiin. 99%-nya pulang. Karena itu ke sekolah kan. Yeah. Itu bertitip dengan gurunya. Dibagikan ke orang tua siswa yang mendengarkan dongeng itu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyain di situ tuh salah 2 atau salah 3 itu gini. Apakah para orang tua tahu bahwa kecerdasan itu bukan cuma kecerdasan intelijen.
bukan cuma IQ. Apakah orang tua tahu bahwa IQ, EQ, emotional quotient itu juga berpengaruh terhadap kesuksesan seorang anak di masa depan? Jawabannya enggak. Gitu jawabannya. Jawabannya gitu. 9. Langsung dicontreng tuh sama dia. Iya kan itu kan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Iya tidak gitu. Terus kenapa gitu kan. Sementara waktu itu kita melihat dunia luar, negara-negara lain sudah menyadari sangat bahwa IQ itu bukan satu-satunya. Iya. Yang bisa membawa seorang anak manusia itu sukses di kemudian hari. Bahwa dia harus cerdas secara emosional dan lain-lain. Apa yang membuat yang bisa mengasah potensi kecerdasan itu adalah seni. Notabene dalam dunia anak adalah cerita atau dongeng. Kenapa? Karena semua anak niscaya menyukai cerita. Kalau anak nggak suka cerita berarti yang ceritanya yang error. Penceritanya tuh yang emang nggak pintar bercerita gitu. Nah, aku melihat peluang. Melihat peluang bahwa baiklah. Di anak usia dini TK pada masa itu kita masih guru-guru masih sangat menurut gua agak sadis ya, megang mistar gede gitu, anak-anak disuruh nulis tulisan halus kasar, kalau ribut mistar diketok-ketok, mukanya jelit-jelit gitu kan, ganggu psikologi. Dan itu di beberapa sekolah di Bandar Lampung tuh masih melakukan itu gitu ya. Aku tahu karena kan mengintip ya, ketika ngambil kuesioner itu kan kita lihat, wow begini ya suasana TK. Gue sampai takut loh masukin anak gue di TK itu. Gue udah kayak gini mah gue ini aja lah. Gue homeschooling aja deh gitu. Karena sampai mau kayak gitu. Tapi kan gak mungkin gue kalau di homeschooling. Gue harus 100%. Harus bener-bener itu kan. Sementara kan gue juga harus kerja kan. Kami bukan orang yang berpunya sangat gitu kan. Baru membangun branding diri. Baru membangun baru membangun fondasi lah ya untuk Dakocan. Jadi ya terus gue ngeliat itu, ya Allah sedih amat nih anak-anak ya. Orang tuanya pasti gak tahu. Iya sih bener sih. Iya kan? Bener. Ya udah deh gue ngebantuin dunia pendidikan lewat cerita aja deh. Adalah mulailah berkeliling rame. Mengembalikan cerita-cerita dunia anak itu ke sekolah lewat dongeng. Dan memang sekolahan itu sebelum Dakocan masuk mereka pun gak menerapkan itu. Enggak. Rata-rata tuh tidak. Kutanya kan hanya di dalam. Ya di dalam itu berapa kali dalam seminggu mendongeng gitu. Orang tua juga enggak. Pernah dengar dongeng? Pernah. Waktu kecil iya. Jawabnya. Tapi dia tidak melakukan itu pada anaknya. Gue TK Lukama tuh pernah gue dulu setiap anak tuh waktu kecil gue disuruh bercerita. Iya. Misalnya. Al-Hukama itu yang di ini ya PU ya? Pengajaran. Oh Bu ini. Ya. Bu Ida. Iya Bu. Al-Hukama kan masuk Bu Pau. Masuk dalam kalau dari PDAM itu. PDAM kiri. Betul. Gue tuh dulu tuh setiap habis kita liburan. Setiap hari Minggu. Senin tuh pasti kita sebut. Lu bersyukur banget berada di dunia masa kecil-kecil lu. Ketika dongeng tuh sudah mulai kembali lagi ke sekolah. Asli itu. Itu mengembalikannya ke sekolah itu perjuangan yang sangat ya. Dan terserah orang mau ngomong apa, gue bisa klaim gitu, itu kerja-kerja Dakocan gitu. SD pun gue sempat ngerasain. Iya. Sampai SD satu pengajaran tuh gue inget. Iya. Bercerita libur panjang tuh kan. Kan kita tuh gak cuman di TK ya waktu itu. Itu juga ke SD. Mengembalikan aja lagi. Terus lama-lama gue pikir kalau gue sendirian mati gue nih. Banyak banget. Gue pernah ingat. Jadi gue SD kelas 6. Jadi kan setiap anak disuruh buat satu cerita lah. Gue pernah tuh buat tuh satu tuh. Yang gue ingat sampai sekarang. Apa tuh cerita? Jadi gue dikasih tahu sama ayahku. Jadi bokap gue ngomongin. Lo ada tugas kan kata dia cerita kan. Iya gak tahu gue. Ada diceritain. Di suatu malam yang panjang. Pada malam Jumat Kliwon. Di sebuah rumah ada seorang anak bayi yang baru lahir. Twist ending nih kayaknya. Ketika di sunyian malam. Dia menangis. Menangis menjerit-jerit. Dengan berteriak, mama Gini. Itu kan ikonik banget tuh cerita begitu tuh. Ya, jadi kita udah takut gitu ya.
Tahu-tahu twist ending. Twist ending begitu. Ya pernah SD. Ketika malam itu gitu kan. Takut itu kan. Betul. Dia berteriak menangis. Teriakannya sangat menakutkan. Persis, benar. Mama, Ketawa lah anaknya kan. Iya. Yang lain tuh pada buat itu, gue buat itu. Ingat tuh, pas gue kuliah, gue kan ikut di rumah Inggris. Oh iya. Di PU, sama Nofri. Sama Nofri, Henry ya. Henry. Di situ kita buat cerita juga. Gue tulis cerita yang cerita itu dalam bentuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mother, kan endingnya kan. Mama. Iya. Oh itu salah satu pergerakan dari Dakocan dulu ini. Yang gue happy itu kan di PAUD nih kemudian kan ada kebijakan. Dongeng harus dilakukan di sekolah PAUD, pendidikan anak usia dini itu, baik jenjang kelompok bermain maupun TK itu di pagi hari. Oke. Memulai kelas dengan itu. Dongeng itu. Cerita. Dia scaffolding kayak macam jembatan untuk ke pelajaran hari itu gitu. Oke. Ke kegiatan hari itu. Bentuk ceritanya, genre lah yang kita bilang ya. Apapun, tapi yang jelas dia harus sesuai dengan usia anak ya. Usia anak. Enggak bisa juga menceritakan sesuatu yang ya jadi anak-anak kan unik ya. Betul. Kemampuan berpikirnya juga kan ada tahapan tertentu juga gitu. Jadi kalau lu bikin cerita terlalu abstrak juga mereka yang ada bingung. Sulit. Terus salah mengambil kesimpulan kan repot, ngebenerinnya itu repot. Iya. Makanya berceritalah sesuai dengan cerita anak. Dakocan ini bukan untuk anak aja, untuk orang dewasa. Ada. Kita dengan cerita yang sama. Dengan cerita yang sama, cuman mungkin POV-nya akan dibuat berbeda dan tambahin jadi lebih kompleks. Gitu. Oh, pernah mendongeng di usia dewasa? Pernah. Terakhir kapan? Terakhir itu aku kemarin ke Bali tuh samaan. Karena ada perjalanan yang dibiayai, disponsori gitu. Tadinya mau ke Aceh sebenarnya. Harusnya ke Aceh di akhir Desember. Di awal Desember itu ada festival kopi Gayo. Di Gayo Luwes. Aku udah beli tiket sih sama teman-teman. Mau ke sana ke festival kopi Gayo. Mau ke Benar Meriah. Melihat para pemetik kopi, ibu-ibu pemetik kopi yang sambil berdidong Aceh itu kan. Wah indah sekali pasti kan. Dapat inspiring juga tuh cerita tuh. Harusnya sih dapat inspiring, tapi terus kan Aceh kemudian kolaps karena banjir bandang itu, kami nggak bisa ke sana, mau ke sana juga nggak punya pengetahuan mitigasi bencana, daripada bikin repot orang lain lebih baik memang batal. Nanti setelah semuanya pulih, misalnya pun kita mau ke sana terus memberikan semacam pengabdian ya kepada anak-anak di sana atau apa. Oke, aku nggak keberatan gitu, malah kepingin gitu ya. Bisa ngebantu apa sih? Bisa bantu uang, ya bisa rame-rame nyumbang kemana gitu kan. Itu kan setiap kita kan pasti punya lah ya gitu-gitu. Terus lebih dari itu ya aku cuma punya cerita gitu. Yang ke Bali tuh? Nah kalau ke Bali itu kemudian kan karena itu sponsor jadi harus mengambil ya harus diberangkatkan, harus dipakai tiketnya. Kemudian salah satu kegiatannya adalah sharing tentang dongeng. Di komunitas Mahima di Buleleng, Singaraja sama beli oleh ya sama ini sama sama teman-teman Mahima di sana. Itu kan mereka ada Rabu Puisi, kalau Mahima itu ada Rabu Puisi. Nah disitulah kita kemudian dikasih ruang untuk sharing mendongeng di sana. Terus karena yang ikut itu adalah teman-teman komunitas, terus para penulis yang belajar di Mahima. Ya akhirnya aku mendongengnya itu mencontohkan. Karena kami berdua, satunya nyontohin dongeng untuk anak-anak. Ya apalagi lah gue pasti kebagian dongeng untuk orang dewasa gitu. Range berapa lagi itu Mbak? Kebanyakan usianya range berapa? Mahasiswa gitu, guru gitu-gitu deh.
range di atas 20-an. Biasanya kalau ke mahasiswa nih, Genjit ya. Sabar, ntar dulu. Dalam konteks dewasanya bukan yang blue ya. Bukan. Maksudnya ceritanya lebih lebih kompleks. Terus maknanya itu berbagai perspektif gitu kan. Outputnya dapat dari mereka. Outputnya dapat. Mereka akan lihat itu oke. Gua nggak boleh mengkooptasi apa yang mereka dapatkan gitu. Nggak boleh mengkooptasi imajinasi mereka ya. Silakan aja gitu. Karena dongeng itu sifatnya ketika kita perform intimate ya, segmented ya. Ya segmented dia karena segmented. Nggak bisa dong kalau kita ngedongeng tiba-tiba nyeletuk. Mana mungkin gitu ya kan. Ya, tapi itu bisa juga maksudnya gini. Dongeng itu kan bukan monolog. Betul. Monolog di teater yang lu skripnya dari A sampai Z. Ya. Dongeng itu menuntut seorang penuturnya atau naratornya atau si pendongengnya itu tetap menjadi diri dia sendiri dan mampu untuk merespon situasi di sekitarnya gitu. Gue juga kalau ngedongeng untuk teman-teman yang dewasa gitu kadang-kadang gue ketawa-ketawa juga. Iya. Kalian tahu nggak ya dalam hari ini gitu. So aku ketawa dulu. Baru gitu. Mereka pasti ikut gitu. Ada apa nih? Gue penasaran mbak. Jangan kayak gitu. Tunggu sabar gitu kan. Itu masih aku merespon mirip stand up lah. Iya. Itu yang pengen bilang tuh. Hampir sama kayak stand up. Persis kayak stand up. Roasting, ripping. Iya. Meripit ya. Meripit apa yang diceletukin penonton gitu. Tapi kan lu punya apa ya kayak guidingnya lu nggak boleh lebih dari ini gitu kan. Hanya sebatasnya. Alur lu sekian ya nggak boleh lu tambahin nanti lu over atau cerita lu nggak dapet di ujung nantinya gitu kan. Penguasa tetap kita dong. Betul. Yang pegang mic gue bukan lu gitu kan. Iya betul. Gue di outernya, gue adalah pendongengnya, storytellernya gue. The king-nya lah di atas panggung. Di panggung itu gue gitu. Jadi gue yang ngatur cerita. Mau kata lu mau protes dalam bahasa lu tetap aja gue bisa melintir-melintir. Itulah kecerdasan seorang pendongeng. Iya, hampir sama kayak stand up. Dalam mendongeng bagi orang dewasa. Ya. Karena kan beda ya kalau anak-anak itu pasti lebih susah anak-anak apa dewasa? Kalau anak-anak itu memang kerja-kerja fisik lebih banyak ya. Kayak gini, lu harus merubah mimik lo, suara lo gitu dengan lebih effortnya lebih banyak. Iya, supaya nggak bosen. Iya, untuk menarik anak-anak gitu. Dan dongeng lo juga harus sempurna, maksudnya ada sedihnya nggak terlalu sedih gitu kan, happy, terus enggilane dalam tanda petik. Enggilane itu apa sih kata orang Jawa itu? Gilo nih yang kau nih, mambang gitu kalau Palembang ya. Itu tuh upaya-upaya untuk anak-anak itu jadi tetap melihat cair gitu. Kalau lu berekspresi terlalu berlebihan, misalnya lu mau menceritakan tentang seekor harimau gitu ya, atau singa di dalam cerita lo, lu menjadi sangat harimau, kabur tuh anak. Takut. Dan itu akan menjadi apa ya? Traumatik tersendiri bagi dia gitu loh. Iya. Takut lah dia. Betul. Karena imajinasi dia kan luar biasa. Bahkan ngelihat sosok boneka harimau pun dia bakal takut. Pun misalnya dia memang punya trauma begitu. Ada anak yang takut badut loh. Iya. Badut apapun. Pokoknya ada orang di dalamnya itu terus dia melihat boneka yang kita anggap lucu. Boneka besar kita anggap lucu itu badut yang dipakai oleh badut. Iya. Ada anak yang bisa teriak-teriak nangis. Bahkan anak kecil termasuk anak gue. Ketika buka topeng ke si badut dia tetap takut. Dia sudah termindsetnya dia badut. Iya. Jadi itu gitu. Nah ini kan perlu dilihat oleh seorang pendongeng. Oke. Dan mendongeng bagi gua itu bukan hanya sebatas lu bawa boneka. Lu gak bawa apa-apapun juga bisa. Lu bawa cuman taplak meja, mau lu jadiin kuda, mau lu jadiin selendang, mau lu jadiin pohon, mau lu jadiin tangga, bisa kok. Bisa ya? Bisa. Karena kita bermain imajinasi itu tadi ya. Untuk anak-anak ya. Dan anak-anak itu butuh suatu situasi ambang ya. Maksudnya gak boleh terlalu. Iya. Tidak boleh terlalu harimau, tidak boleh terlalu jahat. Berarti kita harus menjelaskan itu kayak contoh harimau. Kita harus mendeskripsikan harimau itu sedetail mungkin ya. Bukan kita untuk menakuti tapi kayak. Bukan telling ya tapi show. Show. Kan kita kan show and tell ya. Si
si dongeng itu kan show and tell. Kalau kita kebanyakan ngomong harimau itu dia berbulu yang berbeda dengan harimau lainnya, dia berbulunya hitam, bla bla bla. Terus sepanjang cerita lu gitu aja ya ngantuk anak-anak. Iya benar sih. Lu harus ada show yang lu tunjukkan gitu. Karakter si harimau. Iya, karakter harimau ketika dia misalnya melakukan sesuatu. Harimau itu mengendap-endap deh sambil ini. Oh aku lapar. Tapi kenapa cuma ada timun? Aku sama kretek. Sama kretek. Ini rokoknya kopi. Kenapa telaganya berwarna hitam? Mbak In, selama lu mendongeng, udah keliling Indonesia dong? Kalau keliling banget kan enggak tiap kota lah gue datangin gitu kan. Betul. Tapi seenggaknya hampir seluruh Indonesia. Tapi gue beberapa kota itu ya. Yang paling memorable? Gue di Papua sih, di pegunungan tengah Papua. Di Papua? Yoi. Di tengah konflik? Iya, di pegunungan. Ada beberapa daerah waktu itu kena Bire, Tiom, Lanijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang. Terus Abepura, terus ke Sentani. Banyak juga. Banyak. Titiknya banyak. Jaraknya jauh-jauh semua. Jauh-jauh dan harus naik pesawat kan. Dan nyampe misalnya Mimika, waktu itu Mimika. Tapi gue gak ke Timika, gak ke Freeport. Karena kan itu memang benar-benar ke daerah konflik. Misalnya ini pengungsian ini lagi kumpul di sini. Suku Dani sama suku ini sedang berkonflik. Terus negara memberikan perlindungan untuk menempatkan mereka di barak tertentu gitu kan. Di camp mana gitu. Gue ngajarin polisi sama tentara untuk senyum. Oh iya. Untuk mendongeng sama anak-anak. Memorable-nya itu di sana itu dari segi perjalanannya. Iya bertemu KKB ya. Keluarga-keluarga berencana. Iya keluarga-keluarga berencana itu. Terus mendongeng pakai jaket anti peluru gitu kan. Oh iya. Itu di Tiom Lani. Isunya membuat senyum teman-teman adik-adik di Papua itu lebih sulit. Dan senyum mereka itu mutiara. Mereka itu kalau tersenyum cakep banget loh Mam. Sumpah cakep banget. Dan begitu mereka senyum itu tangisan kita. Saya dapat momen itu kan ya Allah. Oke. Merinding gue. Dan ketika gue ke Yahukimo ya. Di depan Polres itu ada jalan. Jalan itu selalu rusak. Jalan itu memang enggak pernah bisa dibenarin. Karena kalau itu dibenarin akses ke KKB itu dapat. Ya. Dan Yahukimo itu salah satu daerah konflik. Itu gue ngelihat ada sekolah cuman dari seng. Berlantai becek tanah. Dinding seng. Panas banget tuh. Seng. Cuman ada 10 atau 12 gitu. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 satu gedung itulah. Kalau hujannya itu pasti tampias. Kayak gitu. Terus dia. Aku mau ke Pegunungan Bintang waktu itu. Bukan Pegunungan Bintang ya. Ke Puncak Jaya waktu itu. Gak jadi karena. Terus Kenduga itu karena pas pecah konflik. Jadi gak boleh sama. Gak boleh masuk. Gak boleh. Itu kan barengan Mabes juga kan. Aku barengan Mabes Polri. Itu utusan dari kementerian Mbak? Atau memang ini waktu itu Mabes Polri. Mabes Polri. Memilih dongeng akhirnya untuk bisa. Karena harus pendekatan kepada anak-anak dan di daerah konflik yang tidak ada guru. Oke. Guru siapa yang mau masuk ke situ? Ya, akhirnya polisi. Yang basicnya memang gak ke situ. Babin Kamtimas yang itu. Babinsa itu. Tentara dan polisi. Tapi kan mereka juga bingung mau ngajarin apa kan. Jadi ya udah kita seneng-seneng aja dulu gitu. Mereka juga kan ngajarin sambil. Iya. Larak lirik. Ya harus bisa membela. Gue bukan membela itu ya. Tapi menurut gue kawan-kawan polisi di sana itu kawan-kawan kalau kita bicara soal kedaulatan negara ya. Walau bagaimanapun juga NKRI kan harus kita gitu kan. Kawan-kawan di sana itu berhadapan dengan maut setiap hari. Kamu atau aku gitu kan. Oke. Iya kan.
Benar. Jadi mereka harus waspada. Terus waspada. Babin-babin itu yang di depan, garis depan itulah itu yang. Makanya dongeng ini yang bisa mencairkan, yang itu bisa membantu anak-anak lah ya, Polri, teman-teman di sana. Sampai sekarang itu masih kepake Mbak? Masih kawan-kawan masih ada yang berkeliling, masih ada yang ini. Masih sering nanya Mbak? Aku masih suka ngobrolan sama mereka gitu. Masih Mbak ide, kami lagi ada ini. Kakak, mereka panggil aku kakak kan. Seekspektasi itu gak akhirnya lu berpikir Dakocan bisa sebesar ini Mbak? Tahu ya, gue seneng aja sih Allah kasih gue titipan ini gitu kan. Tadinya sih awalnya cuman dari senja hari yang ketika matahari memerah itu kan. Ungu jingga. Sebentar lagi azan maghrib gitu. Dan ada boneka. Pada suatu hari gitu, tiba-tiba tahun 2026. Udah 24 tahun. Nah, itu deh. Usia gue sekarang 32. Gue 8 tahun tuh bro. Iya kali ya. 8 tahun ada Dakocan gue kelas 2 SD. Tapi tantangannya sekarang itu Mam kan digital ya Mam. Digitalisasi ini kan luar biasa ya. Gue tuh masih agak mensiasatinya gimana tuh teman-teman? Enggak, kalau gue ini nenek-nenek ya. Maksudnya ibu-ibu zaman dulu ya. Dalam pikiran gue ketika gue membuat Dakocan itu adalah membangun intimate. Oke. Supaya lebih dekat. Lu bisa menatap mata orang yang lu dongengin. Lu bisa memeluk anak lu ketika ada di bersama-sama di dalam dia mau tidur. Dongeng sebelum tidur gitu kan. Lu bisa memandang mata mereka langsung ketika lu bercerita dan ada interaksi. Bayangin kalau dongeng itu dibikin untuk digital. Nggak ketemu sih secara emosionalnya ya. Menurut gue itu tidak ketemu ya. Sama dengar lagu lah ya. Kita dengar lagu di Spotify dengan kita nonton secara live-nya itu beda. Makanya kan kalaupun dia mau dibuat begitu dia hanya jadi kayak dokumentasi pementasan. Bener gak sih? Betul. Kayak orang stand up comedy. Itu gak pernah tuh ada stand up comedian yang mendongeng di depan ini bikin stand up di depan mic doang, gak ada penontonnya, kagak ada tuh. Gak hidup. Sama dongeng pun harusnya begitu gitu. Harusnya begitu. Dia hanya jadi bagian dari video itu hanyalah bagian dari informasi usaha pengumpulan dan dia diabadikan gitu ya, menjadi dokumentasi aja. Cuma sebatas informasi aja tapi nggak ngeklik di kita emosionalnya ya nggak dapet ya. Karena lu menonton pementasan, bukan gue mendongeng di depan sini terus gue ngomong. Kalau gue jago banget seolah-olah di depan gue ada anak-anak oke juga gitu. Tapi kan ada yang dia jadi kayak aneh gitu kan. Berapa lama sih Mbak untuk mendongeng ya? Durasi paling efisien untuk dongeng untuk anak? Kalau anak-anak tuh 20-25 lah. Jam. Itu udah keren banget. Hah? 20 jam? Enggak lah. 20 menit. Kan anak-anak tuh punya konsentrasi yang sebentar. Dan di 5 menit awal lu harus sangat menarik. Paling banyak kalau menceritakan dongeng tentang temanya apa Mbak? Banyak sih, ada ya orang tua, ya kakak adik, bisa aja dia dengan cara fabel, kan boneka-boneka, atau kadang-kadang gue lagi malas bawa boneka itu gue pakai diri gue sendiri. Anak-anak tetap ketawa-tawa juga, tetap terhibur juga gitu. Apalagi tambah boneka itu ada medianya juga ya. Iya, tapi kadang-kadang boneka juga nggak efektif. Ya tergantung, makanya kataku jangan menempatkan properti itu menjadi aktor utama. This is the man behind the gun. Iya. Bukan degannya, bukan si degan mah enak buat buka puasa. Degan muda tuh bagus tuh para pria kopong. Gitu loh. Tetap kitanya lah. Benar. Kitanya. Mau kata dia nggak punya ini properti sekalipun juga tetap bisa lah. Kapan nih terakhir nih Dakocan nih ada lagi nih? Ada gak sih show performance-nya gitu? Show performance pengen lo bikin gitu. Kapan lah boleh. Cuman aku tuh gimana ya sekarang suka minder.
Minder apa? Bisa gak ya gitu ya. Gue jadi kayak mensreanya Panji itu kan keren woy. Pernah Tapi bikin pengen banget showcase sih. gitu ya. Ada suatu saat mungkin ya, ada waktu yang momen pas gitu kan. Dakocan bisa. Iya, Boleh lah kayak bisa teman-teman ngumpulin. komunitas stand up mendongeng depan teman-teman komunitas kayaknya. Seru juga ya, oke juga sih ya sih pengen sih. Community tuh. Apa? Hal baru ya, warna baru. Ya pengen bikin kayak showcase gitu aja loh Mam. Iya. Showcase tiap malam apaan gitu malam misalnya Kamis showcase mendongeng, Rabu mendongeng. gitu. Siapapun lu bisa cerita tapi itu memang khusus untuk orang dewasa ya. Iya. Aku sih udah lama pengen bikin begitu tuh cuman belum menemukan tim yang maksudnya ada yang misalnya nih barengan teman-teman stand up. Malam ini kita ada dongeng untuk orang dewasa, ada juga stand up comedian gitu barengan gitu. Jadi dia showcase aja, kita nggak butuh yang event besar gitu, nggak ada 20 orang, intimate aja gitu. Boleh. Ntar kita bisa obrolin. Ada kafe kecil di Taman Budaya tuh, di tempat beli nyoman itu seru di bawah pohon. Nama kafenya itu di bawah pohon rindang DPR. Oh, tahu lagi gua. Tahu. Baru dibikin tuh sama beliau tuh. Aku besok ada kegiatan lah di situ ya. Hari Minggu sama hari Senin. Tapi itu ini apa namanya? Talk show. Ya, soal puisi, soal cerpen gitu di situ. Setelah itu ada ruang di mana tidak ada orang yang berlalu lalang ya kan, ada lebih pas lampu-lampu yang asik gitu dan dia terkurung ya di dalam ruangan, di dalam halaman Taman Budaya Lampung. Itu keren, kita nggak perlu pakai gedungnya gitu, pakai aja tempat yang ada, pakai aja panggung yang ada dan itu ada panggungnya loh. Oh ada, emang sengaja dibuat konsepnya seperti itu ya? Jadi bikin untuk itu, ramein lah kata belinya, oke beli ya kita kan tinggal beli makanan ke tempat dia gitu. Saling menguntungkan. Boleh. Ayolah. Tapi kita ngobrol nanti deh. Ya, ayolah. Ini gue makasih banget Mbak Ian. Kita membosankan gak sih obrolan kita enggak ya? Gue yakin ada outputnya sih. Ya. Setiap obrolan itu kita pasti ada output. Ya. Enggak ada yang kosong lah. Semoga bisa jadi inspirasi lah ya. Iya. Tapi gue juga senang sih diajakin ngobrol gini kan juga mengingatkan ya bahwa gue juga bukan orang yang sempurna lah. Enggak ada yang sempurna. Sempurna. Sempurna punya Andran Backbone. Iya, sempurna. Nenek juga masih tahu lagu itu. Oh tahu gue. Lagu kawinan. Thank you banyak. Sekali lagi makasih udah mampir. Udah ngerepotin banget. Ngembrol tuh hidup lagi. Amin. Jadi banyak yang ini. Mudah-mudahan sukses selalu buat Dakocannya. Amin. Dan segala aktivitasnya. Doain ya. Pasti. Ya. Kabarin. Oke. Thank you ya. Ada ini ya. Ada PR ya. Ada PR. Ya. Kita bisa obrolin ya. Thank you teman-teman sekali lagi di Ngembrol episode pertama barengan Mbak Indah Karya Dakocan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe. Tetap butuh ini enggak? IG enggak? Ya, lagi pengen beli IG. Biar enggak capek cari followers. Iya, biar banyak. Thank you Mbak In. Sama-sama Imam, thank you juga. Sukses yo. Amin.